Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun antum berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada manusia adalah salah satu cara manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang salah satu fungsi Al-Quran bagaimana bisa mengeluarkan manusia itu dari kebodohan menuju kecerdasan, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam satu ayat dalam Al-Quran, surahnya surah Ibrahim, ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صدق الله العظيم. Allah mengawali di dalam ayat ini dengan huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah. Apa maksudnya? Karena memang ini namanya ayat mutasyabihat. Di dalam Al-Quran ada dua. Ada ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Apa itu ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat adalah yang butuh takwil, butuh penafsiran, yang enggak sembarangan ditafsirkan seperti itu. Karena butuh pendalaman yang luar biasa, dan itu enggak sembarangan orang mengetahui apa maksud daripada alif, lam, dan ro semuanya. Nah, ini mutasyabihat. Nah, yang ayat muhkamat itu yang udah jelas, yang mungkin siapapun bisa memahaminya kalau dia memang berdoa kepada Allah dengan khusyuk untuk mencari dan menimba ilmu, mentadabburi Al-Quran, bermohon kepada Allah dan ditadabbur dengan baik, bersuci, wudhu, semuanya insya Allah Allah akan berikan pemahaman kepadanya. Yang salah, yang nggak mau belajar, saya takut belajar Al-Quran, tapi dia juga nggak pernah menanyakan tentang Al-Quran seperti apa, hanya sekedar mengatakan, saya takut mempelajari Al-Quran, takut nanti salah penafsiran, takut nanti ini itu. Padahal Allah katakan Al-Quran ini mudah. Dan memang salah satu Al-Quran, kenapa Allah turunkan? Ya untuk manusia. Coba Allah turunkan Al-Quran buat manusia, untuk dibaca, untuk dipahami, petunjuk, pedoman. Bayangkan kalau kita punya satu motor misalkan, sehingga kita nggak punya panduan, ya kita bingung dong, gimana gitu kan? Cara penggunaannya seperti apa, caranya gimana, ngerawatnya gimana, nggak ada panduan. Nah, sama halnya kita di dunia. Allah turunkan panduan pedoman yang semua perkara-perkara yang kita hadapi di muka bumi ini semuanya sumbernya dari Al-Quran. Kalau kita nggak melihat, ya gimana gitu kan? Maka oleh sebab itu pelajari Al-Quran. Karena salah satu fungsi Al-Quran ya untuk dipelajari, litukhrija minan nasi minadh dhulumati ilan nur, supaya manusia keluar dari kebodohan, kezaliman, kejahilan mereka menuju kepada cahaya yang terang benderang. Ketika ada orang-orang yang selalu mempelajari Al-Quran dengan baik, dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pelajaran yang baik dari Allah, maka Allah akan memberikan cahaya kepadanya.
Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam satu ayat dalam surah Al-Isra ayat ke-9 surah ke-17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Wa yubashshirul mu'minin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini kata Allah Subhanahu wa taala memang Allah berikan untuk petunjuk yang paling lurus. Lalu kalau kita nggak mau membaca Al-Quran, lalu gimana cara mengambil pelajaran, cara mengambil petunjuk yang lurus ini? Gimana caranya? Kecuali nggak dibaca, kecuali dibaca, dipelajari dengan baik. Maka bersyukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kajian Al-Quran, dengan adanya orang-orang yang paham tentang ilmu Al-Quran. Maka ini adalah salah satu cara kita bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari Al-Quran. Dan bahkan Al-Quran ini adalah mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir, kata Allah. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk sebuah pelajaran bagi kamu. Lalu kalau kita nggak mau mempelajari, padahal kata Allah mudah bagi kamu, mudah, ambillah itu. Makanya afala yatadabbarun Qur'an. Apakah kamu nggak mempelajari Al-Quran? Apakah kamu tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah kamu tidak memikirkan bagaimana Allah menurunkan ayat-ayat tentang Al-Quran kepada kamu? Maka oleh sebab itu, salah satu Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah turunkan kita ke muka bumi ini? Ya supaya kita pertama ibadah, yang kedua khalifah, pemimpin, yang ketiga dakwah. Lalu ketika kita ingin beribadah kepada Allah, tapi kita nggak tahu caranya gimana, gitu kan? Maka oleh sebab itu caranya adalah mendekatkan diri kepada Al-Quran. Sebab tentang ibadah, munakahat, tentang nikah, tentang musyarakah, tentang jinayat, semuanya ada. Hukum kisos, hukum politik, semuanya ada dari Al-Quran. Bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar tentang iman, bukan hanya sekedar tentang takwa. Maka oleh sebab itu baca Al-Quran, pahami dengan benar, ada terjemahannya, pahami itu. Kalau nggak ngerti, nanya. Maka oleh sebab itu, bersyukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kajian-kajian seperti ini, membantu kita untuk memahami Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit ini, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.